Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan berdasarkan golongan darah. Penjelasan ini saya dapatkan atau saya kutip dari buku yang dikarang oleh Sonjage Rosma tahun 2009 dengan judul bukunya Kepemimpinan Berdasarkan Golongan Darah yang diterbitkan di Jakarta, Rajut Publishing House. Ada 4 golongan darah yang cukup familiar di mata masyarakat umumnya. Yang pertama itu adalah golongan darah O atau biasa disingkat dengan old, kemudian golongan darah A atau agriculture, kemudian golongan B biasa disebut dengan balance, dan golongan darah B biasa disebut dengan golongan darah A yang dari Kaukasus dan golongan B dari Mongol gitu. Golongan darah AB ini adalah golongan darah yang relatif baru dan baru dikenal pada era modern pastinya. Golongan darah O, kembali tadi, golongan darah O ini adalah golongan darah yang diduga sudah dimiliki oleh manusia ribuan tahun yang lalu, atau sejak nenek moyang kita pada masa purbakala, dan ini pertama kali ditemukan di daerah Afrika, di manusia purba di daerah Afrika, dan sampai hari ini golongan darah O itu diduga mendominasi golongan darah yang lainnya. Sedangkan golongan darah A atau agriculture itu adalah golongan darah yang dimana mereka mempunyai kehidupan yang toleran, bisa kooperatif dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan golongan darah B atau balance itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan fisik dan mentalnya, jasmani dan rohaninya, sehingga disebut dengan balance atau keseimbangan. Golongan darah B ini pertama kali ditemukan di Himalaya di pedalaman India, dan golongan darah B juga ini dimiliki juga di daerah Cina Utara dan bagian Korea. Sedangkan golongan darah AB itu di daerah Mongol ada, dan memang daerah Kaukasus juga ada. Kemudian ada golongan darah yang memang relatif baru, dan ini golongan darah AB ini golongan darah AB ini adalah relatif baru dan sedikit dimiliki oleh manusia. Satu persatu saya akan jelaskan tentang golongan darah ini. Yang pertama adalah golongan darah O. Golongan darah O ini terkenal dengan orang yang kuat bekerja, daya tahan tubuhnya cukup bagus, ya, makanya tidak mudah terserang penyakit atau virus, bakteri, karena daya tahan tubuhnya bagus. Orang ini pekerja keras, kemudian orang yang berani, mandiri, kemudian cenderung optimis dan ekstrovert. Ekstrovert itu artinya orang yang selalu mengungkapkan perasaannya atau mengeluarkan kata-katanya, atau selalu bergaul dengan orang lain, dan orangnya tidak tertutup, itu ekstrovert, ya. Sedangkan lawan dari ekstrovert itu adalah introvert, orang yang selalu tertutup dengan apa yang menjadi kondisi yang dialami. Dia orangnya percaya diri. Untuk golongan darah O ini adalah orang yang percaya diri, orangnya logis, strategis, dan inovatif. Kelemahannya golongan darah O ini adalah dia punya keras kepala, ya. Dia orang yang keras kepala, sehingga selalu menderita penyakit MA atau penyakit lambung, dan kalau tidak atau kurang beraktivitas atau kurang berolahraga itu cepat gemuknya gitu. Ya, biasanya kalau kita lihat orang yang besar perutnya, ya itu orang yang kemungkinan dia adalah mempunyai golongan darah O. Tokoh yang terkenal itu adalah Ronald Reagan, adalah mantan presiden Amerika Serikat yang ke-40. Itu diduga adalah dia punya golongan darah O. Kemudian Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden Republik Indonesia. Kemudian Letnan Jenderal Ali Sadikin adalah mantan gubernur DKI Jakarta. Letnan Jenderal Ali Sadikin ini sangat kontroversial pada masanya, sampai pada waktu itu dia adalah salah satunya kepala daerah yang membuka kasino atau tempat perjudian terbesar di Asia Tenggara dan menimbulkan kontroversi, sampai ulama pada waktu mengingatkan dia agar menutup tempat perjudian itu. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Ali Sadikin, bahwa kalau mau tutup, ya kalian jalan saja di udara, tapi jangan injak jalan raya atau jalan tol dan gaduh-gaduh, karena semuanya itu dibangun dari hasil perjudian yang ada di situ, dan itu menimbulkan kontroversi.
Memang di sisi lain dia orangnya sangat berani, orangnya sangat tegas dan cukup disegani pada masanya. Kemudian ada juga tokoh yang sangat terkenal adalah Ciputra. Ciputra itu adalah seorang wirausahaan Indonesia yang sangat handal, punya kekayaan yang luar biasa. Dia salah satu orang terkaya di Indonesia. Kemudian ada tokoh ulama besar namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini orang yang memang mendirikan Nahdlatul Ulama dan beliau sangat terkenal dalam konteks keagamaan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak Tandri Abeng. Tandri Abeng ini adalah seorang pengusaha kawakan, seorang pengusaha memang yang bergelut dalam berbagai macam bidang usaha, dan dia salah satu orang terkaya juga di Indonesia ya. Dia sering mengisi acara-acara pada waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu ya. Dia sering mengisi acara-acara talk show yang menghadirkan beberapa wirausahawan muda untuk sharing terkait dengan apa yang menjadi kondisi bangsa ini. Kemudian pada golongan darah A itu sifatnya adalah toleran, orangnya sensitif, ya orangnya sangat kooperatif, bisa membangun teamwork yang bagus, punya bakat mengutarakan pendapat, punya retorika yang bagus, dapat mengontrol dirinya atau self control, kemudian pintar dalam menghadapi kehidupan ini atau bijak dalam menghadapi kehidupan ini. Kelemahannya adalah orangnya hipersensitif, orangnya cepat sensitif, cepat tersinggung dengan informasi, bahkan orangnya cepat cemas, orangnya mudah stres, memendam rasa, bahkan stresnya itu pada saat dipendam, pada waktu-waktu sudah melampaui batas kesabaran itu dia meluapkan kemarahannya dengan sangat luar biasa. Kemudian hal yang perlu direkomendasikan dari golongan darah A ini adalah orangnya harus sering meditasi, yoga, berzikir, selalu sholat ya. Kalau orang di Cina, orang di Jepang sana itu harus selalu melakukan kegiatan tai chi, fokus pada relaksasi diri agar tidak mudah stres atau tidak mudah cemas gitu. Tokoh yang terkenalnya adalah Pak Taufik Ismail Sandiaga Uno, seorang pengusaha yang luar biasa dan masih muda, yang kemarin pernah menjadi calon wakil presiden. Orangnya sangat baik sekali, sangat kalem. Kemudian Pak Profesor Effendi Ghazali adalah mantan atau pakar komunikasi. Dia adalah seorang profesor. Kemudian Rizal Malarang yang itu adalah tipe golongan darah A. Kemudian selanjutnya adalah tipe golongan darah B. Tipe golongan darah B ini sebenarnya kemampuannya dia mudah menguasai stres, patuh pada aturan, kemudian mengambil keputusan kalau dia sudah yakin. Kemudian mempunyai kekebalan tubuh yang cukup bagus, cenderung bisa menjaga keseimbangan. Makanya disebut dengan balance tadi, karena dia bisa menyeimbangkan antara lahir dan batin, fisik dan jasmani, spiritual jasmania itu bisa diseimbangkan. Orang yang kreatif ya, dan punya potensi untuk menjadi seorang manajer. Yang perlu disarankan adalah selalu dia harus menjaga keseimbangan tubuh agar selalu sehat dan ketajaman pemikirannya semakin bagus ya. Tokoh yang cukup terkenal itu adalah Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini saya kira kita sudah memahami ya, kita sudah tahu bersama dia adalah mantan wakil presiden dan orangnya sangat bisa membangun komunikasi dengan segala macam elemen. Dia adalah tokoh yang bisa menyatukan berbagai macam elemen kepentingan, dan pada waktu itu ada konflik di Poso, ada konflik di Aceh, dia bisa melakukan perdamaian dengan kelompok-kelompok yang cukup keras pastinya. Kemudian ada tokoh namanya Bima Arya. Bima Arya ini adalah mantan direktur Carta Politika yang sekarang sudah menjadi wali kota Bogor. Beliau sangat pintar sekali dalam berkata-kata, pintar sekali, dan memang orangnya cenderung tenang gitu, sama dengan Yusuf Kalla. Kemudian Marzuki Usman, dia adalah mantan menteri pariwisata, seni dan budaya pada masa Gus Dur. Kemudian Sofyan Lubis itu adalah senior
wartawan senior, dan Fahmi Idris. Kemudian golongan darah yang terakhir adalah golongan darah AB. Golongan darah AB ini adalah golongan darah yang memang baru ditemukan dan hidup beradaptasi dengan dunia modern. Sifat dari golongan darah AB ini adalah orangnya cenderung karismatik, punya nilai spiritual yang tinggi, orangnya toleran, kooperatif, dan manajerial, punya diplomasi yang bagus, retorika yang bagus, tidak menaruh dendam pada orang lain. Kelemahannya pada golongan darah AB ini adalah sistem kekebalan tubuhnya yang rapuh, ya, jadi mudah terserang penyakit atau katakanlah mudah sakit, ya. Anjurannya itu adalah untuk golongan darah AB ya selalu meditasi, selalu beribadah, selalu zikir, menenangkan diri, yoga, tai chi, dan hal-hal yang sifatnya bisa menenangkan pikiran. Karena kembali lagi sistem kekebalan tubuh ini akan terbentuk pada saat ada ketenangan diri, ada kesenangan, ada suasana yang bisa mendukung peningkatan sistem kekebalan tubuh seseorang. Tokoh yang terkenal adalah John F. Kennedy, adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Mary Monroe, ada Emil Salim, mantan Menteri Perhubungan, kemudian mantan Menteri Pengawasan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada masa Soeharto. Kemudian Haritanu Sudibyo, beliau adalah ketua Partai Perindo dan pemilik MNC Group. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Khofifah Indra Parawangsa, beliau mantan Menteri Sosial di era masanya Jokowi dan sekarang sudah menjadi gubernur, ya, orang yang cukup berpengaruh di Jawa. Itulah yang bisa saya berikan, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.